Oke. Kayaknya ini Ramadan answer ya. Exam. Ya, translasi. Tuh, jauh banget deh. Ini vocabulary. No. Tadi pertanyaannya apa sampai ini? Apa hubungannya Allah. ya'lamu sama lafzul jalalah? Ini ya. Saya Ini. Wallahu ya'lamu. Waw harf ataf ya. Lafzul jalalah. Ini mubtada. So far so good. Oh, ya'lamu is jumlah fi'liyah. Iya. Iya. Khabar Khobar fi fi rafa. mahali rofa. Oh, berarti benar tuh khobar tuh biasa. Wallahu he knows. Ini bawahnya. Khabar ya. Jumlah fi'liyah. Jumlah Khobar. fi'liyah dari ya'lamu jumlah fi'liyah. Fi mahali rafa khobar. Iya. Allahnya mubtada. Ya, lafzul jalalah mubtada. Aduh, kok jadi nggak yakin? Kalau begitu ya sejauh ini kita bener ya. Ini mubtada, ini khabar tadi tuh. Hana, I'm not really sure. But, karena itu kan waktu nahu ya. Kita udah melewati sort, kelas sort, dan mungkin ada perubahan. Nanti kita cek lagi insya Allah. Untuk sementara oke, kita ikutin khabar fi Mahali rafa. ya rafa. Oke, Hana kasih warna merah dulu ya biar ingat nanti dicari. Bisa kita diskusikan lagi besok. Mubtada sama khabar. Ya'lamu innaka la rasulu itu jadi khobarnya Allah. Iya, betul. Untuk sementara begitu. Mudah-mudahan betul ya. Dan kita punya mubtada dan khabar berarti jumlah ismiyah. Jumlah ismiyah. Oke, alhamdulillah selesai bagian yang kedua. Waw ataf. Apakah ini waw ataf bisa menghubungkan kedua kalimat ini? Ini kan jumlah fi'liyah. Nah, ini jumlah ismiyah. Kita punya waw. Di sini waw bisa menghubungkan dua kalimat ini atau bisa juga memisahkan dua kalimat ini. Ini menghubung dan menghubungkan ya. Kalau di sini, when the hypocrites come to you, they say, we testify that you are the messenger of Allah, and Allah knows that you are his messenger. Ini menghubungkan atau memisahkan ini? N-nya. Kayaknya ini memisahkan ya. Karena we testify ini kan the hypocrites yang ngomong ini. Kemudian giliran kita membicarakan Allah dan Allah knows. Jadi ini tidak ada hubungannya dengan kalimat yang sebelumnya. Ya kan? Ya, cuma menambah informasi. Ya, informasi baru. Karena kan harf ataf itu kan menghubungkan kata arti dasarnya. Tapi nggak selalu menghubungkan, malah bisa jadi pertanda kalimat baru. Nah, di sini waw merupakan tanda sebagai kalimat baru dari kalimat yang baru. Jadi ini tidak ada hubungannya dengan ini gitu. Oke. Dan
Selanjutnya, part yang terakhir, wallahu yashhadu innal munafiqina lakadzibun. Oke, kita punya waw lagi. Kembali lagi ke sini. Tadi ini tidak ada hubungannya memisahkan. And Allah knows that you are his messenger, and Allah testifies the hypocrites are liars. Nah, di sini N-nya menghubungkan, ya kan? Ya. See the difference? Sama-sama waw ataf, tapi tugasnya berbeda. Nah, ini menghubungkannya. Kalau yang memisahkan seperti ini, itu namanya istaknafiyah. Jumlatul istaknafiyah, artinya kalimat baru. Itu kita belajar di Advanced Nahu Day 30 sekian termnya ya. Jadi waw istaknafiyah, waw yang merupakan tanda dari kalimat baru. Tuh. Kalau ini menghubungkan ya. Oke. Boleh dibantu lagi untuk identifikasi siapa ya? Kak Nur Hayati mau? Halo. Iya. Ya. Halo. Ya, silakan Kak. Bismillah. Wow, harf istaknafiyah. Oh, kalau istaknafiyah yang memisahkan. Oh, Yang ini kedua, berarti harf ataf. iya. Dua-duanya waw harf ataf, cuman ketika dia memisahkan ada lagi nama kedua gitulah ya. Oh, gitu. Oke. Jadi semuanya ataf, tapi ada yang tugasnya istaknafiyah. Iya, betul. Gitu. Lafzul jalalah mubtada. Apa ini? Lafzul jalalah. Islam. Ini Iya. apa sih? Identifikasi kata ya? Iya. Propertiesnya dulu ya. Properties. Rafa, singular, masculine, proper. Iya. Yashhadu fi'il mudhari. Ala wazani sami'ah bukan ya? Ya, kita cek. Ya. Doribah. Lupa juga sih Hana. Syahidah ya syahadu ya. Syahidah. Iya, Sami'ah ya. Aduh, Ya, numpuk sami'ah. nih. Sami'ah, oke. Sami'ah, ana wazani sami'ah. Wa dhamiruhu. Dhamiruhu huwa. Ya, huwa ya. Iya. Yang pertama baru nahnu. Oke. Huwa. Oke. Yashhadu. Inna harf nasab. Harf. Nasab. Iya. Al-munafiqin. Ism. Ism. Nasab. Ism fa'il. Iya. Ala wazani. Jahada bukan? Nah. Iya, betul. Jahada yujahidu jihadan wa mujahadatan fahuwa mujahidun. Fahuwa munafiqun ya. Time. Iya. Fa'ala. Ya. Baru propertiesnya. Nasab. Plural. Ya. Masculine. Proper. Oke, Masya Allah. Dan kemudian yang kedua. Yang terakhir. Lam. Ini kayaknya lam
Kak Nurhayati, halo. Halo, halo. Kedengeran ya. nggak? Oh ya, sekarang kedengaran. Oh ya, lam atau kit. Ya, atau kid ya. Dan yang terakhir, kadibuna. Ini isem, fa'il. Ism fa'il. Kadzaba yukadzibu doroba. Maraba kadzaba yukadzibu ya. No. Ya. Kadziba yaksibu. Let's make sure. Sekarang. Kadzaba Doroba. roba. Oke. Sekarang propertiesnya. Propertiesnya rafa, plural. Di situ apaan? Oh, maskulin. Apa nih? Common ya? Ya, common. Karena tidak ada tanda yang menjadikan dia proper. Iya. Oke, alhamdulillah. Terima kasih Kak Nurhayati. Sama-sama. Boleh kita lanjut. Sekarang apa tugas dari setiap kata di sini? Sekarang Kak Aisyah ya. Ayo Kak, kita identifikasi tugas-tugasnya di sini. Allah mubtada. Ya, lafzul jalalah mubtada. Yashhadu fi'il mudhari'. Ya, fi'il, ya kita sudah ini fi'il mudhari' ya. Ini huwa outside door-nya ya, karena dia huwa. Adakah yang rafa? Innal munafiqina lakazibun. Iya. Kadzibuna rafa ya. Ini kan liars. Iya. Liars. Yashhadu, he testifies. So ini tidak bisa karena coba dulu. Bisa ya. The liars testify. Oke, kita lihat terjemahannya. Who testify? And Allah testifies. Kalau misalnya liars, outside fa'il, nggak sesuai ya? Iya. Iya, bukan. Selain kadzibuna, apakah ada rafa lagi? Nggak ada kayaknya ya? Nggak ada. Berarti fi'il dan fa'ilnya di dalam sini. Oke. Silahkan dilanjutkan. Innal munafiqina mubtada. Iya. Karena inna wa ism inna ya. Iya. Oke. Lakazibun khabar. Iya, khabar. Oke, kita punya mubtada dan khabar. Maka Jumlah ini menjadi jumlah ismiyah. Nah ini. He testifies. Testifies what? Testifies that innal munafiqina lakadzibun. Sama kayak yang di atas tadi ya. Jumlah ismiyah menjadi apa tadi? Jumlah ismiyah. He testifies. Fa'il maf'ul ini ya, maf'ul Dari yashhadu. Iya, maf'ul bihi. Oke. Udah pas kan? Karena he testifies what? Testifies innal munafiqina lakadzibuna. Gitu ya. Maka ini maf'ul bihi dari yashhadu. Kita punya fi'il, fa'il, sama maf'ul. Ini menjadi jumlah fi'liyah. Ya, jumlah fi'liyah. Jumlah fi'liyah. Sama seperti di atas,
Ini khobar kalau Khabar berdasarkan dari khobar fi fi mahalir rafa. ya, rofa. Nah, punya mubtada dan khobar ini menjadi jumlah Jumlah isim. ya. Semuanya jadi jumlah ismiyah. Ismiyah. Kita kasih catatan di sini. Connected to the previous ayah by wow harf ataf. Oke. Tunggu. Nah, ini di atasnya ada wow juga. Beginning of new sentence has nothing to do with the previous jumlah. Oke. Ada yang mau didiskusikan di seksi grammar ini? Itu bukannya masih satu ayat ya? Iya, satu ayat. Sorry, previous sentence. Ya. Connected to the previous sentence by harf ataf ya. Ada lagi? Pas? Oke, nanti kalau ada yang mau didiskusikan bisa disebutkan aja. Insya Allah kita bisa kembali lagi kemari. Dan kita bisa masuk ke translasi. Oke. Siapa yang mau menerjemahkan kata per kata dulu ya? Kata per kata. Ketika. Iya. When. In English ya. First we do in English ya. When. Ya. When. They come ya. They come to you. Or he comes. He came to you. He came. Okay, he came and then to you. Only you. Because nanti baru kita proses gitu ya. Okay. The munafik, the hypocrite. They said. They said. We testify. Indeed, atau surely ya. Indeed, you are. Only you. You, yeah. Okay. Only ya. Apa only itu kan emphasize ya. Jadi truly, really. Truly ya. Truly. Allah messenger. Messenger. Ya. Baru Allah ya. Nah, ini gimana ya caranya? Terlalu. Ya, saya tuh nggak ngerti kalau kolom-kolom itu bingung. Makanya mentoknya juga di situ. Selain tulis Arab juga bikin kolom ya. Bisa ngabisin berjam-jam. Apa-apa nanti lama-lama bisa lebih mudah. Memang harus butuh sabaran ekstra ini ya kalau bikin seperti ini. Kita dikecilin.
Akhirnya tulis tangan deh. Dikecilin, kecil banget. Nanti nggak kelihatan. Oke, sekarang ini jumlah fi'liyah. Oke, kita how to make sense this. Nih, Hana gabungin semua dulu ya. He came diganti he-nya sama the Hippocrates because this is outside fa'il. So the Hippocrates came. You. Nah, so it doesn't make sense karena itu kita add ini ya kan? Ya. You, okay. Now we have Iza. Apa tugasnya Iza di sini? Tugas spesialnya ketika menerjemahkan. Into the future. When. Ya, when. Ketika kita punya Iza. Yeah, it push the meaning into The future. Present or future? Present ya. Yeah, present ya. The right come. Jadi ini. Oh iya, betul. Ida jadi present tense. Dari past jadi present tense karena Ida ya. Kita tahu sekarang prosesnya ya. Qalu ini sendiri udah biarin dulu. Nashhadu juga sendiri. Innaka la rasul. Indeed, ini kan inna wa ism inna. Jadi satu paket. Indeed, you, ya. Ini mudhaf wa mudhaf ilaih. Messenger of Allah. Messenger of Allah. Tapi karena mudhaf ilaihnya proper, mudhafnya jadi proper, bisa kita kasih pakai the. Nah, messenger of Allah. Nah, sekarang kita gabungkan semua ini jumlah ismiyah ya. Indeed, you truly the messenger of Allah. Kita harus kasih invisible is di antara mubtada dan khabar. Ini indeed you adalah mubtadanya, kasih are. Karena mubtada and khabar. Indeed you are truly the messenger of Allah. Oh, jadi kita punya dua emphasize from inna and from lam al-taukid. Sekarang kita gabungkan lagi di sini. Turunin dulu dong. Satu. Nah, ini dia. Oke. Kita gabungkan lagi sampai nashhadu. We testify. Nih. Ya, indeed you are truly. Indeed you are truly the messenger of Allah. Kurang make sense ya. Maka kita kasih that indeed. Ini yang seperti ini ada namanya fi'il. Ada yang ingat ini jenis fi'il apa namanya? Kalau yang begini? Lam. Itu kayaknya lam apa har enggak ya lam. Bukan. Yang fi'il yang belum selesai itu ya apa sih? Bukan fi'il yang ada dalam pikiran gitu apa ya? Oke, Hana lupa lagi. Mau cari pun kata kuncinya nggak tahu ini. Fi'il. Ini sudah kita pelajarin ini ya.
Insya Allah kedepannya Hana harus siap-siap lagi nih. Oke, nggak apa-apa. Untuk sementara kita tahu kenapa dikasih that, supaya make sense ya. Gabungin lagi ke qalu. They said, oke. They said, karena ini maqulul qaul, bagian yang mereka katakan, maka kita kasih tanda kutip. The messenger of Allah. Nah, baru bisa kita gabungkan semua. Di sini kita gabungkan semua. Sini pasti. Sebentar Mbak Hana, tadi kan nashadu itu sama innaka itu karena yang satu nashadu jumlah fi'liyah, innaka jumlah ismiyah, jadi ada kata penghubungnya that, betul nggak? Iya, supaya make sense ya kan? Iya. Oke. Betul. Dan sekarang kita gabungkan dari pertama, when the hypocrites come to you, ini sebenarnya past tense tapi ditranslasikan present tense karena ida. Nah, they said sebenarnya menjadi present tense juga karena masih dipengaruhi oleh ida tadi. Ya kan? Iya. Karena it doesn't make sense. Ini present tense, ini past tense. Iya, betul. Bisa, ya kan? Nah, ini ada diskusi yang menarik tentang bagian ini. Ida bisa jadi ida ada watu syart. Ingat, ada watu syart itu adalah tool for syart. Syart. Iya. Jadi jawabu syart sisanya ya. Ini bisa jadi ida aja akal munafiqun, mereka bilangnya ini syart. Qalu nashhadu innaka la rasulullah, ini jawabu syart. Nah, berarti ada dua versi. Ini versi maf'ul bihi, bisa jadi versi syart. Gimana ya? Perbedaannya apa? Gitu. Apa bedanya ketika dia dianggap sebagai syart dan dia dianggap sebagai maf'ul bihi? Kira-kira teman-teman ada yang bisa jelaskan nggak ya apa ya kira-kira perbedaannya? Kalau syart itu bukannya harus pakai light itu ya? Ada juga yang enggak, ya kan? Oh, enggak semua ya? Iya, enggak semua. Yuk kita liatin dulu di sini. Syart. Oke, jumlah syartiyah. Nah, ini syart, ada watu syart, tool of syart ya. Ada watu syart jazima yang membuat dia light, makes both syart and the jawab becomes majzum or fi mahalli majzum. Jadi dia bakalan jadi lightest. Always translated in present or future tense. Oke, dan yang satunya ada watu syart ghaira jazimah. Ini tidak menjadikan victimnya lightest. Nah, ada iza sama lau. Sekarang kita punya iza. Nah, ini ya. Highly likely to happen, translated in present or future tense. Often has fa as in the jawab when both parts are different. Madhi and mudhari, etc. Oh, jadi Ustadz kasih contohnya dari suratul munafiqun.
Oh, jadi kata Ustadz ini syart wa jawabu syart dan ya kan? Iya. Idza ja'akal munafiqun. Oke. Jadi Fa-nya nggak ada. apa? Fa-nya nggak ada itu tadi. Iya, nggak harus ada. karena open. Kalau misalnya idza ja'aka kemudian yaqulu madhi sama Mudhari. present. Mudhari ya kan? When both parts are different. Idza ja'akal munafiquna fayaqulu. Kalau misalnya ini present tense. Iya. Ya kan? Karena ini sama-sama past tense, jadi kayaknya nggak ada pakai fa. Gitu. Karena sama. Jadi kalau fa itu kalau different ya. Nanti minta dong ini ya. Catatan Boleh. ini ya. Iya, boleh. Taruh aja di itu. Di kelas yang ini. Iya. Insya Allah nanti Hana bagikan juga di grup. Anyways, jadi the point of jumlah syartiyah adalah jawabu syart tidak akan terjadi sebelum syaratnya terjadi. Ya kan? Ya. Jadi kalau misalnya hypocrites munafikun tidak datang, ya mereka tidak akan berkata itu. Gitu kan? Kalau kita melihat ini sebagai syarat wa jawabu syarat. Tapi kalau kita melihat ini sebagai maf'ul fihi, hanya keterangan waktu saja, jadi tidak ada keharusan untuk mereka datang terlebih dahulu baru mereka bilang. Maksudnya tanpa mereka datang pun mereka mungkin udah ngomongin gitu, bisa ngomongin itu. Mungkin di situ perbedaannya kalau menurut Hana. Tapi itu gimana diulang lagi? Iya, kalau misalnya ini cuman waktu when the hypocrites come to you, then you say. Apa ya yang mau Hana jelasin itu, highlight itu? Kayaknya cuman menceritakan satu kali kejadian, one event. The difference is itu kayak satu kejadian jawab besar gitu, bukan? Enggak, bukan yang keterangan waktu. Cuma sebagai keterangan waktu gitu ya? Menceritakan kejadian, misalnya, oh ketika dia datang, dia bilang begini loh, gitu. Tapi itu apa? Menceritakan kayaknya past tense berarti kan? Iya. Itu apa jawab besar? Bukan jawab besar. Cuman keterangan waktu saja. Tapi ketika kita memikirkan ini sebagai syart wa jawab besar, itu berubah menjadi hypothetical. Menceritakan itu sudah terjadi, tapi kemungkinan bakal terjadi lagi. Iya. Enggak cuma satu kali dia datang, gitu. Iya. Itu perbedaannya kalau menurut Hana. Kalau berlaku misalnya sampai akhir zaman lah ininya. Kalau syarat an jawab besar. Jadi munafikun itu selalu ada sampai akhir zaman gitu kan. Iya, begitu. Ketika dia syarat wa jawab syarat. Tapi kalau kita cuma melihat ini sebagai keterangan waktu, ini seakan-akan cuma menceritakan aja. Oh iya, ketika munafikun datang mereka bilang begini. Nah, gitu ya kan? Gitu. Tapi wallahu a'lam ya, ini cuma pendapat Hana saja. Ini penting banget kan, makanya kita how we decide the grammar part, that it will affect the translation and affect how we see the ayah. Bakalan berbeda banget gitu.
Misalnya kita apakah harus diganti ini menjadi syart wa jawabul syart? Ini nggak bisa kita bilang jumlah fi'liyah dong, kalau misalnya syart wa jawabul syart. Apa ini? Oh. Tapi masalahnya yang Hana bingung, gimana? Kita ikutin Ustadz aja. Kalau Ustadz berarti syarat sama jawab syarat ya. Iya, syarat sama jawab syarat. Oke. Syaratnya sampai munafikuna. Iya, diganti jadi ini syarat. Oke. Ketika kita bilang ini syarat, berarti ini nggak bisa, kita harus kasih ini ada to syarat, ya kan? Tool of syarat tadi. Ada to syarat ghaira jazimah, yang tidak membuat clauses. Jazimah. Nah, baru ini syarat. Ini tanda sebagai syarat. Oh no. Harus tambah lagi ininya dong. Bawahnya. Kolomnya. Sausnya. Karena ini jumlah fi'liyah jadi di sini. Nah, ini sendiri yang jumlah fi'liyah. Ini bukan part of jumlah fi'liyah anymore. Syarat. Oke. That's why kita kasih anu juga. That's why qalu also translated in the present tense. Ya kan? Karena dia jawab syarat. Affecting also by iza. Nah, dua syarat wa jawab syarat become jumlah syartiyah. Jumlah syartiyah. Oke. Oh, banyak yang dirubah nanti. Jumlah apa itu? Syartiyah. Oh, oke. Cuman yang membuat Hana bingung, clearly Ustadz ketika menjelaskan jumlah syartiyah itu bold banget, harus merupakan kalimat. Ini kalau nggak salah Hana catat juga ini di sini.